Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Semuanya sehat-sehat ya. Pagi hari ini kita akan berdoa sebelum kita mulai chapel. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di pagi hari ini yang indah Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan yang daripadamu ya Bapa. Pagi ini kami akan mulai chapel Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian, segala puji syukur. Ya, kita sudah menyanyikan lagu segala puji syukur. Semuanya Ibu lihat sukacita ya. Nah, sekarang tibalah untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu buah pujian, Tuhan selalu menolongku. Sampai selama
anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Yuk semuanya ambil sikap berdoa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga di pagi ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersatu hati untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Di pagi ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan di pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak masih semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Bu Vero mau tanya nih, gimana sih cara kalian nih semua mengungkapkan terima kasih sama mama dan papa yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anak semua? Coba dipikir, gimana caranya kalian berterima kasih? Nah, mungkin ada yang memberikan hadiah kepada mama dan papa pada saat mereka ulang tahun. Boleh. Ada juga yang caranya dengan membantu pekerjaan di rumah. Ada juga yang caranya dengan rajin belajar supaya menjadi juara kelas. Nah, itu adalah cara anak-anak untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua. Sekarang Bu Vero mau tanya lagi nih, kalau tadi mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua, sekarang gimana sih anak-anak cara kalian mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Coba dipikirin. Nah, siapa yang masih menjadi murid di sini? Coba, semuanya masih jadi murid kan? Nah, apa seterusnya akan jadi murid? Jadi murid di SSD sampai kelas 6. Lalu setelah lulus bukan murid ibu guru di SD lagi, tapi jadi murid SMP. Lalu SMA. Nah, tapi di sini Bu Vero masih jadi murid loh sampai sekarang. Bahkan sampai tua kayak sekarang ini tetap jadi murid. Kenapa? Karena gurunya adalah Tuhan Yesus. Nah, yang mengajarkan bukan saja untuk hidup saat ini, tapi menuntun kita sampai pada hidup yang kekal. Nah, berbicara tentang murid, Bu Vero mau cerita nih tentang murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ketika pertama kali memulai pelayanannya, Tuhan Yesus tuh gak punya murid. Terus gimana Bu Vero? Kok awalnya Tuhan Yesus bisa punya 12 murid? Nah, sebetulnya Tuhan Yesus tidak dengan sengaja kampanye atau mengumumkan supaya orang berlomba-lomba jadi muridnya. Tetapi justru orang-orang yang terkesan sama Tuhan Yesus, mereka malah ingin jadi muridnya. Mereka ingin belajar tentang Tuhan Yesus, tentang hidup yang kekal itu. Nah, siapa aja sih mereka? Nah, coba anak-anak buka Alkitabnya di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51. Vero ulang ya. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51. Tema kita hari ini, aku mau menjadi murid Tuhan. Oke. Nah, nanti dibaca ya. Sekarang Bu Vero jelaskan dulu, Bu Vero ceritakan dulu. Nah, melalui firman Tuhan tadi yang Bu Vero kasih tahu tadi ayatnya, kita dijelasin tuh di dalamnya bagaimana Yohanes mengajak dua temannya untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus mengajak mereka itu, Yohanes udah ngajak duluan. Nah, mereka langsung ikut karena percaya pada perkataan Yohanes bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Mereka menyebut Yesus Rabi. Rabi itu artinya guru. Nah, itu berarti mereka menunjukkan keinginan hatinya untuk menjadi murid Yesus. Segera Yesus menyambut mereka.
nggak banyak tanya, tanpa bertanya banyak, tanpa dites dulu mereka layak atau enggak. Tuhan Yesus menerima mereka sebagai muridnya apa adanya. Nah, menarik sekali nih. Dikisahkan bahwa murid Yesus itu kemudian memperkenalkan saudaranya atau temannya lagi kepada Yesus, sehingga akhirnya sama-sama menjadi murid Yesus. Salah satu orang tersebut adalah Andreas, saudaranya Simon Petrus. Kemudian dia mengajak Simon pada Yesus. Yesus memandangi Simon dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Anak-anak tahu, Kefas itu artinya Petrus. Nah, keesokan harinya, Yesus berangkat ke Galilea dan bertemu dengan Filipus. Tuh, lalu Tuhan Yesus ngomong nih, "Ikutlah aku," yaitu kota Betsaida. Nah, Filipus kemudian menemui Nathanael dan menceritakan tentang Yesus seperti yang pernah disebutkan oleh para nabi kepadanya. Ketika Nathanael tahu Yesus berasal dari kota Nazaret, nah ia sedikit ragu. Masa sih dari kota kecil itu asal sang Mesias? Jadi Nathanael ragu nih. Namun Filipus mengajaknya untuk menemui Yesus. Jadi langsung diajak ketemu Yesus biar si Nathanael tuh gak ragu. Nah, ketika Yesus melihat Nathanael, ia berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kemudian Nathanael berkata, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Kemudian Yesus menjelaskan bahwa sebelum Filipus memanggil Nathanael, Yesus udah pernah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Nah, baru setelah itu Nathanael percaya dan kemudian berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Kemudian Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada manusia." Nah, anak-anak, kita mau belajar nih dari cerita yang tadi Bu Vero sampaikan. Kita belajar bahwa pribadi Yesus begitu memukau, begitu menarik, sehingga dengan antusias, dengan penuh semangat, dengan penuh perhatian, orang-orang mau nih berlomba-lomba menjadi muridnya. Andreas, Simon, Filipus, Nathanael mengungkapkan kasihnya kepada Yesus dengan cara apa coba? Nah, coba kalian pikirin. Ternyata mereka itu mengungkapkan terima kasihnya dengan menjadi murid Tuhan. Nah, tadi mereka mengungkapkan kasihnya dengan menjadi murid Tuhan. Begitu juga dengan kita nih. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk memperkenalkan dirinya dan menjadi juru selamat kita. Ya, Tuhan Yesus bahkan mau menerima kita sebagai anaknya. Anak-anak, sekarang Bu Vero mau tanya, gimana sih kita dapat mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan? Tidak lain adalah dengan menjadi apa yo? Menjadi murid Tuhan. Nah, menurut anak-anak di rumah, menjadi murid Tuhan itu seperti apa sih? Coba Bu Vero kasih waktu, pikirkan menjadi murid Tuhan yang seperti apa. Nah, betul. Ya, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan, boleh. Seperti Andreas mengajak Simon menemui Tuhan Yesus, Filipus mengajak Nathanael menemui Tuhan Yesus, sehingga akhirnya Simon dan Nathanael pun menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, Bu Vero mau nanya nih, mau nggak anak-anak bercerita tentang Tuhan Yesus sama orang lain? Mau nggak? Nah, selain bercerita tentang Tuhan Yesus, anak-anak juga mau menjadi teladan yang baik, menunjukkan kasih Yesus kepada semua orang.
Nah, berbicara tentang menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, gak usah banyak-banyak. Cukup satu orang misalnya cerita kepada satu orang. Atau satu orang bawa satu orang ke sekolah minggu. Wah, Tuhan pasti seneng nih. Kalau murid amal kasih ada berapa ratus siswa, satu orangnya bawa satu orang kepada Tuhan, udah berapa orang yang kita ajak kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, kita juga mau belajar untuk berterima kasih atas hidup kekal yang dijanjikan dalam Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara mau setia mendengar firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Dengan demikian, kita layak disebut sebagai murid-Nya. Nah, anak-anak semua, kita sepakat ya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kita mau menjadi saksi Tuhan Yesus melalui sikap kita, melalui ajakan kita kepada orang lain, untuk percaya kepada Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Oke anak-anak, kiranya firman Tuhan di pagi ini dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengangkat sebuah pujian untuk menutup akhir chapel kami kita ya. Yuk, semua baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami, anak-anak kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberikan hikmat kepintaran buat anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak. Dan kiranya anak-anak kami bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau berkati ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.